your trust in us and we'll be champions. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdinand Dizaldi yang akan membawakan materi mengenai potensial listrik. Nah, di mana untuk KI, KD, dan IPK-nya. Nah, untuk KI-nya mempraktikkan pola penggunaan dan perpindahan energi. Nah, untuk KD-nya menyajikan informasi tentang perpindahan dan perubahan energi listrik. Untuk indikatornya sendiri, yang pertama menunjukkan contoh-contoh benda bermuatan listrik. Kedua, menjelaskan muatan listrik dan jenis-jenis muatan listrik. Ketiga, menjelaskan konsep gaya dan medan listrik dari suatu muatan listrik. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada medan listrik. Nah, di sini ada medan listrik. Nah, berarti yang satu laginya itu muatan lain. Karena ini ada medan listrik, di sini ada muatan lain, berarti di sini ada gaya yang dilakukan. Nah, gaya yang dilakukan. Nah, gaya yang dilakukannya itu dapat ditulis bersamanya F sama dengan Q0 kali E. Dengan Q0 itu muatan uji. Q0 itu muatan uji. Nah, bisa dilihat di sini, karena di sini Q0 muatan uji, muatan ini suatu muatan dengan mempunyai gaya yang tadi dikatakan F sama dengan Q0 kali E, maka karena ada jarak antara R1 dan R2, maka di situ dapat dikatakan adanya suatu usaha dari perubahan atau pergerakan dari R1 ke R2. Nah, maka usaha yang dilakukannya itu W sama dengan integral R1 R2 F dr. Nah, masukkan ke persamaannya. Nah, karena tadi persamaan usaha itu ini ada F-nya. F-nya telah kita ketahui bahwa F itu adalah Q0 kali E, yang ini, kali dr. Nah, maka usaha di sini melakukan perubahan energi potensial. Nih, yang ini melakukan perubahan energi potensial dari R1 ke R2. Maka dapat ditulis delta U. Nah, ini tuh perubahan potensial sama dengan Q0 integral batasnya itu dari R1 ke R2 kali E kali dr. Nah, maka dapat ditulis delta P sama dengan Q0 per Q0 integral batas yang pertama itu R1 ke R2 kali E kali dr sama dengan integral R1 R2 kali E kali dr. Nah, ini tuh jika delta U yang tadi dibagi Q0, maka dapat dikatakan beda potensial antara R1 dan R2. Nah, jadi ini persamaannya. Karena ada beda potensial tadi. Nah, jika diteruskan, maka seperti ini hasilnya. Nah, selanjutnya karena tadi ada beda potensial, maka di situ ada medan listrik.
Nah, untuk persamaan medan listrik sendiri ditulis E sama dengan K Q per R kuadrat, atau yang sering kita kenal KQ rorombeheun. Nah, gitu. Nah, bisa dilihat di sini, maka dari beda potensial ini dapat ditulis pi 1 kurangi pi 2 sama dengan kaki 1 per R1 kurangi 1 per R2. Nah, jika diteruskan maka jadi seperti ini. Nah, selanjutnya di sini bisa dilihat pi 1 sama dengan kaki per R1. Nah, ini tuh sebagai potensial pada jarak R1 yang tadi. Nah, kalau pi 2 ini untuk jarak pada potensial pada jarak R2. Maka persamaan potensial listrik dapat ditulis seperti ini. Pi sama dengan kaki per R. Nah, sekarang kita mencoba contoh soal. Nah, bisa dilihat di sini ada suatu muatan. Yang pertama, muatan pertama itu 200 mikrocoulomb. Nah, dan muatan yang kedua itu minus 600 mikrocoulomb. Nah, tampak seperti gambar di bawah ini. Nah, berapa potensial listrik pada titik P? P di sini berarti ya. Nah, masukkan ke persamaannya. Kan kita mencari potensial pada titik P. Potensial pada titik P, maka persamaan itu pi P sama dengan KE dalam kurung Q1 per R1 plus Q2 per R2. Nah, jika dimasukkan nilai-nilainya itu, maka hasilnya pi P sama dengan minus 6.300 kali 10 pangkat 3 volt ya. Nah, maka hasil yang dihasilkannya itu seperti ini. Nah, baik, cukup sekian pemaparan materi mengenai potensial listrik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.